Pernahkah kamu merasa lelah mencari arti kebahagiaan? Lalu bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan yang saya kejar ini benar-benar diridai oleh Allah? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah Allah ingin aku hidup bahagia? Pertanyaan sederhana, tapi begitu dalam. Karena di baliknya ada kerinduan jiwa yang ingin memahami makna hidup yang sesungguhnya. Video ini bukan sekadar berbicara tentang apakah Allah ingin kita bahagia, tetapi tentang menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang lahir dari memahami makna hidup menurut kehendaknya. Sebuah perjalanan batin untuk menemukan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada dunia, tapi bersandar sepenuhnya pada cinta dan ridha Allah. Pencarian kebahagiaan sejati. Pernahkah Anda merasa lelah mencari arti kebahagiaan, lalu bertanya dalam hati, apakah kebahagiaan yang saya kejar ini benar-benar diridai oleh Allah? Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba-lomba untuk terlihat bahagia, tetapi sedikit yang benar-benar merasakannya di dalam hati. Banyak orang mengejar senyum di wajah, tapi melupakan tenang di dada. Kita sering mengira bahwa kebahagiaan datang dari sesuatu yang bisa kita genggam, padahal ia justru lahir dari sesuatu yang tak terlihat oleh mata, melainkan dirasakan oleh jiwa. Ada yang mencari bahagia lewat harta, jabatan, atau pujian manusia, tapi hatinya tetap kosong. Ada pula yang hidup sederhana, namun wajahnya bersinar dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah tanda bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari kepemilikan, tapi dari hubungan kita dengan pencipta kehidupan. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa direkayasa. Ia tumbuh pelan-pelan dari hati yang ikhlas, dari jiwa yang berserah. Namun seringkali kita lupa bahwa sumber dari segala ketenangan bukanlah dunia, melainkan Allah yang menciptakan dunia. Hati manusia akan terus bergejolak selama ia bergantung pada sesuatu yang fana, tapi ketika hati mulai berpaut pada yang kekal, barulah kedamaian itu datang. Disitulah letak rahasianya, bahwa bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Ada saat di mana hidup terasa berat, keinginan tak sejalan dengan kenyataan, dan doa-doa terasa belum terjawab. Di titik itu, kita sering mempertanyakan, mengapa Allah tidak memberi apa yang aku minta? Namun tanpa kita sadari, mungkin Allah sedang menuntun kita pada kebahagiaan yang lebih tinggi. Bukan bahagia karena mendapatkan, tapi bahagia karena memahami. Memahami bahwa apapun yang Allah takdirkan selalu mengandung hikmah yang menyembuhkan. Bahwa setiap kehilangan bisa menjadi pintu untuk menemukan diri sendiri. Dan setiap keterlambatan bisa jadi bentuk kasih sayang yang tak kita mengerti saat ini. Dalam perjalanan ini, manusia diuji bukan untuk disakiti, tapi untuk dimurnikan. Allah ingin agar hati kita tidak lagi menambatkan kebahagiaan pada dunia, tapi pada kedekatan dengannya. Sebab selama kita mencintai dunia lebih dari Allah, kita akan terus cemas, takut kehilangan, dan sulit merasa cukup. Namun ketika hati mulai berkata, cukuplah Allah bagiku, maka segala keresahan pun perlahan sirna. Hati yang bersandar kepada Allah tidak lagi goncang oleh badai dunia, sebab ia tahu siapa yang menggenggam takdirnya. Itulah awal dari kebahagiaan sejati, ketika hati berhenti berlari mengejar dunia dan mulai berjalan menuju Allah. Kebahagiaan sejati bukan berarti hidup tanpa kesedihan, melainkan hati yang tetap tenang meski sedang bersedih. Ia bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kemampuan untuk tetap bersyukur di tengah masalah. Inilah yang membedakan antara bahagia yang datang dari dunia dan bahagia yang datang dari Allah. Bahagia dunia hanya bertahan sementara, tapi bahagia karena Allah bertahan selamanya. Karena itu, jangan letakkan harapanmu pada sesuatu yang bisa hilang, letakkanlah pada Dia yang tak pernah meninggalkan. Jangan cari kebahagiaan dengan menuntut keadaan berubah, tapi carilah dengan mengubah cara pandangmu terhadap ketentuannya. Setiap hati memiliki ruang yang hanya bisa diisi oleh Allah. Ketika ruang itu kita isi dengan selainnya, hati akan merasa sesak. Tapi ketika kita izinkan cahayanya masuk, maka hidup terasa lapang meski keadaan tak berubah.
Disitulah letak kedamaian yang sejati. Ia bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa yang kita sandarkan. Karena itu, carilah kebahagiaan bukan di luar dirimu, tetapi di dalam hatimu yang terhubung dengan Allah. Hanya di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh dunia, kebahagiaan yang tetap hidup meski segalanya pergi. Maka sebelum kita berlari mengejar cita-cita, sebelum kita berusaha meraih segalanya, berhentilah sejenak. Tanyakan kepada diri, apakah yang aku cari benar-benar mendekatkan aku kepada Allah atau justru menjauhkan aku darinya? Karena kebahagiaan sejati bukan tentang mencapai semua keinginan, tapi tentang merasa damai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika hati telah ridha, maka seluruh hidup pun menjadi tenang. Dan ketika kita hidup dalam ketenangan itu, barulah kita menyadari. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, tetapi bersumber dari cinta yang murni kepada Allah. Mengapa hati manusia gelisah? Pernahkah Anda merasa hati ini gelisah tanpa sebab yang jelas, seolah ada ruang kosong di dalam diri yang tidak bisa diisi oleh apapun? Kita berusaha menutupi rasa itu dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan pencapaian, tapi tetap saja ada bagian dari diri yang merasa hampa. Itulah tanda bahwa hati sedang rindu kepada sumber ketenangan yang sejati, yaitu Allah. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mencari makna, dan selama pencarian itu menjauh dari Allah, maka hati akan terus bergejolak, gelisah, resah, dan tidak pernah benar-benar puas, karena jiwa manusia berasal dari Allah, dan ia hanya akan tenang bila kembali kepadanya. Seringkali kita menyangka kegelisahan datang karena masalah hidup yang tak kunjung selesai. Padahal, akar dari segala kegelisahan adalah jarak antara hati kita dan Allah. Kita terlalu sibuk memikirkan dunia, hingga lupa menyapa Dia yang memberi kehidupan. Kita terlalu sibuk menata masa depan, hingga lupa bersyukur atas napas hari ini. Maka tak heran, semakin banyak kita miliki, semakin banyak pula kekhawatiran yang muncul. Karena ketika hati tidak bertumpu pada Allah, ia akan bertumpu pada hal-hal yang rapuh. Dan yang rapuh pasti membuat hati mudah runtuh. Hati manusia itu lembut, namun mudah lelah bila disandarkan pada sesuatu yang fana. Ia seperti burung yang ingin terbang bebas, tapi terus diikat dengan tali dunia. Makin banyak kita kejar, makin berat hati ini membawa beban. Kita ingin bahagia, tapi seringkali yang kita kejar justru menjauhkan kita dari kebahagiaan itu sendiri. Kita mengira kebahagiaan datang dari memenuhi semua keinginan, padahal justru dari melepaskan keinginan yang tidak perlu. Semakin banyak yang kita inginkan, semakin banyak pula kekhawatiran kita. Dan di sanalah kegelisahan tumbuh, karena hati yang penuh keinginan sulit untuk tenang. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, tapi kunci kehidupan. Ia mengajarkan bahwa ketenangan bukan dicari di luar diri, tapi dibangkitkan dari dalam, melalui zikir, melalui salat, melalui keikhlasan yang tulus. Banyak orang mencari solusi dari luar, padahal yang perlu disembuhkan adalah bagian dalam. Ketika hati mulai terhubung dengan Allah, dunia yang semula terasa berat pun menjadi ringan. Sebaliknya, ketika hati jauh dari Allah, bahkan hal kecil pun terasa menekan. Maka jangan salahkan keadaan bila hidup terasa sesak. Periksa dulu jarak antara hatimu dan Tuhanmu. Kegelisahan juga bisa datang dari perasaan tidak puas atas takdir. Kita ingin semuanya sesuai rencana kita, tanpa memberi ruang bagi kehendak Allah untuk bekerja. Padahal, setiap peristiwa dalam hidup, baik yang kita sukai maupun yang tidak, adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ketika kita menolak takdir, hati menjadi gelisah. Tapi ketika kita ridha, hati menjadi lapang. Ketenangan lahir bukan dari hidup tanpa ujian, melainkan dari hati yang bisa menerima ujian dengan sabar. Sebab sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi yakin bahwa apapun yang terjadi, pasti dalam kendali Allah. Dan keyakinan itulah yang menumbuhkan ketenangan sejati. Ada saatnya manusia harus berhenti berlari, berhenti mengejar hal-hal yang tidak pernah memberi ketenangan, berhenti menuntut dunia agar selalu sesuai dengan keinginannya.
Sebab dunia tidak pernah diciptakan untuk memenuhi semua hasrat manusia, melainkan untuk menguji di mana hati manusia akan berpaut. Apakah ia akan berpaut pada dunia yang sementara atau pada Allah yang abadi? Disinilah perbedaan antara hati yang gelisah dan hati yang tenang. Hati yang gelisah berpegang pada sesuatu yang bisa hilang, sementara hati yang tenang bersandar pada yang tak pernah pergi. Dan ketahuilah, kegelisahan bukan musuh. Ia adalah panggilan halus dari Allah agar kita kembali. Allah tidak ingin kita terus larut dalam kesibukan dunia hingga lupa padanya. Maka kadang ia kirimkan kegelisahan agar kita mencari arah pulang, agar kita sadar bahwa tidak ada tempat berlabuh yang lebih damai selain di sisinya. Kegelisahan itu seperti cahaya kecil di kegelapan yang mengingatkan kita bahwa masih ada jalan menuju tenang. Selama kita masih mau kembali, selama hati masih mau berzikir, selama jiwa masih mau bersujud, pintu ketenangan itu tidak akan pernah tertutup. Maka jika hatimu sedang gelisah hari ini, jangan takut. Itu tanda bahwa Allah masih peduli. Tanda bahwa Dia sedang memanggilmu untuk mendekat. Jangan lawan panggilan itu dengan lebih banyak kesibukan, tapi sambutlah dengan keheningan. Ambillah waktu untuk berbicara dengannya dalam sujudmu, dalam doa yang paling jujur, dalam air mata yang tidak dilihat siapapun kecuali Dia. Karena setiap tetes air mata yang jatuh dalam doa adalah jalan pulang menuju ketenangan. Dan ketika kamu kembali kepadanya, kamu akan tahu bahwa kegelisahan yang dulu menyakitkan itu ternyata adalah cara Allah mengajarkanmu untuk kembali menemukan kedamaian yang sejati. Menemukan arah menuju ridha Allah. Setelah kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana cara kita menemukan arah menuju ridhanya? Banyak orang ingin dekat dengan Allah, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Mereka mencari petunjuk di luar, padahal arah itu sebenarnya sudah tertanam di dalam diri. Allah sudah menaruh fitrah dalam hati setiap manusia, fitrah yang selalu rindu kepada kebaikan, kepada cahaya, kepada ketenangan yang hanya datang darinya. Maka tugas kita bukan menciptakan arah baru, tapi membersihkan jalan yang sudah ada di hati agar cahaya itu bisa kembali bersinar. Langkah pertama untuk menemukan arah menuju ridha Allah adalah dengan mengenali diri sendiri. Karena siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Banyak orang tersesat bukan karena tidak tahu arah, tapi karena tidak mengenal siapa dirinya di hadapan Allah. Kita sering lupa bahwa kita hanyalah hamba, bukan pengatur kehidupan. Kita tidak memiliki apapun kecuali apa yang Allah izinkan. Dan ketika hati mulai sadar akan hakikat kehambaan itu, perlahan-lahan arah menuju ridha Allah pun menjadi jelas. Karena yang tahu dirinya lemah akan selalu mencari sandaran kepada yang maha kuat. Menemukan arah menuju ridha Allah bukan soal seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tapi seberapa dalam hati kita terhubung dengan maknanya. Syalat bukan sekadar gerakan, tapi pertemuan antara jiwa dan Rabb-Nya. Doa bukan hanya permintaan, tapi ungkapan kerinduan. Zikir bukan hanya ucapan, tapi bisikan cinta di dalam hati. Ketika setiap ibadah dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan cinta, dengan kerendahan hati, maka di sanalah ridha Allah mulai terasa. Allah tidak menilai dari seberapa sering kita berbicara tentangnya, tapi seberapa dalam kita mengingatnya dalam diam. Arah menuju ridha Allah juga ditunjukkan lewat jalan ketaatan dan keikhlasan. Ketaatan mengajarkan kita disiplin, sementara keikhlasan mengajarkan kita kebebasan. Disiplin dalam menjalankan perintahnya, dan bebas dari keinginan untuk dipuji oleh manusia. Karena ridha Allah tidak bisa diraih dengan berpura-pura baik di mata orang lain. Ia hanya bisa diraih oleh hati yang tulus, yang melakukan kebaikan meski tak ada yang melihat. Ketika hati ikhlas, setiap langkah menjadi ibadah. Bahkan hal kecil seperti senyum, menolong orang lain, atau menahan amarah bisa menjadi jalan menuju ridha Allah jika dilakukan karenanya. Namun perjalanan menuju ridha Allah tidak selalu mudah. Ada rintangan, ada godaan, ada rasa malas dan ragu. Kadang kita jatuh, lalu menyesal, lalu jatuh lagi. Tapi jangan biarkan rasa bersalah membuatmu menjauh dari Allah. Justru disitulah kesempatan untuk lebih dekat
Karena Allah lebih mencintai hamba yang terus berusaha memperbaiki diri daripada yang merasa sudah sempurna. Jangan takut gagal menjadi baik. Takutlah jika berhenti berusaha menjadi baik, karena Allah tidak menilai hasil, tapi menilai niat dan perjuangan di balik setiap langkah kita. Ridha Allah juga bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru ujian seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ujian bukan hukuman, tapi bentuk cinta. Seperti api yang memurnikan emas, ujian memurnikan hati dari kesombongan dan kebergantungan pada dunia. Kadang Allah menguji dengan kehilangan agar kita tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa disandarkan pada makhluk. Kadang Allah menunda keinginan kita agar kita belajar sabar. Dan kadang Allah menolak doa kita agar kita belajar ikhlas. Di setiap peristiwa ada pesan halus yang menuntun kita menuju ridha-Nya. Arah menuju ridha Allah juga sering kali tampak melalui ketenangan yang aneh. Sebuah ketenangan yang muncul bahkan di tengah kesedihan. Ketika hati sudah mulai mengenal Allah, dunia tidak lagi menakutkan. Rasa kecewa tidak lagi membuat putus asa, dan rasa kehilangan tidak lagi menghancurkan. Karena hati tahu, tidak ada yang benar-benar hilang selama Allah masih bersama kita. Hati yang ridha akan selalu tenang, karena ia percaya bahwa setiap yang datang adalah anugerah, dan setiap yang pergi adalah pelajaran. Hati seperti ini tidak menuntut, hanya menerima dengan lembut, karena ia tahu Allah selalu memberi yang terbaik. Untuk menemukan arah menuju ridha Allah, kita juga perlu membersihkan niat dari ambisi yang salah. Jangan beribadah karena ingin dipuji, jangan bersedekah karena ingin dilihat, jangan menolong karena ingin dihormati. Lakukan semuanya karena cinta kepada Allah melahirkan ridha, dan ridha melahirkan bahagia. Hati yang tulus mencintai Allah tidak akan bertanya apa yang ia dapat, tapi apa yang bisa ia berikan. Ia akan beribadah bukan karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena ingin dekat dengan Sang Pencipta. Dan kedekatan itulah surga yang sesungguhnya bagi jiwa. Ketika kita berjalan di jalan ridha Allah, hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tapi karena hati sudah tahu kepada siapa harus bersandar. Kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, karena kita tahu setiap takdir punya jalannya sendiri. Kita tidak lagi iri dengan kebahagiaan orang lain, karena kita yakin Allah telah menyiapkan kebahagiaan yang paling sesuai untuk kita. Dan dalam keyakinan itu, hati menjadi tenang. Ridha Allah membuat kita merasa cukup meski sedikit, merasa damai meski diuji, merasa bahagia meski dunia tak memuji. Maka jika hari ini kamu sedang mencari arah, jangan cari di luar dirimu. Arah itu sudah ada di dalam hati yang ingin kembali kepada Allah. Mulailah dari hal sederhana, dari salat yang lebih khusyuk, dari doa yang lebih jujur, dari istighfar yang lebih sering. Langkah kecil itu akan menjadi cahaya yang menuntunmu sedikit demi sedikit. Jangan terburu-buru, karena Allah lebih melihat keikhlasanmu daripada kecepatanmu. Selama hatimu masih ingin kembali, berarti kamu masih berada di jalan yang benar. Dan di akhir perjalanan itu kamu akan tahu bahwa ridha Allah bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang selalu menunggu di hati yang tulus ingin pulang. Kebahagiaan dalam kepasrahan. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan hidup yang sering dilupakan manusia, bahwa kebahagiaan sejati justru lahir dari kepasrahan. Bukan dari kemampuan mengendalikan segalanya, tapi dari kesediaan untuk melepaskan. Selama hati masih ingin mengatur hidup sesuai kehendaknya sendiri, ia akan terus gelisah. Namun begitu hati belajar menyerahkan segala urusan kepada Allah, kedamaian pun perlahan turun seperti hujan yang menyejukkan jiwa. Kepasrahan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kepercayaan. Ia adalah bentuk tertinggi dari iman. Ketika kita yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan pasti lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Seringkali manusia berusaha keras melawan takdir, padahal disitulah sumber lelah yang paling dalam. Kita berjuang terlalu keras untuk mempertahankan sesuatu yang seharusnya kita lepaskan. Kita terus bertanya, mengapa begini? Mengapa bukan begitu? Seolah-olah kita tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Padahal Allah lebih tahu isi hati,
masa lalu, masa depan, dan semua hal yang tak terlihat oleh mata. Maka, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, itu bukan berarti Allah tidak mendengar doa kita. Justru mungkin Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita pahami. Dan di titik itu, kepasrahan menjadi obat bagi hati yang terluka. Kepasrahan bukan berarti berhenti berusaha. Justru, ia membuat usaha kita lebih bermakna. Karena kita bekerja bukan dengan rasa cemas, tapi dengan keyakinan. Kita tidak lagi takut gagal, karena kita tahu hasilnya sudah ditentukan oleh Allah dengan sempurna. Kita hanya menjalankan bagian kita dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan tawakal, bukan pasif, tapi tenang dalam usaha. Hati yang pasrah adalah hati yang bebas dari kegelisahan, karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Ia berjalan tanpa takut, sebab ia tahu setiap langkah sudah dalam genggaman kasih sayang Allah. Dalam kepasrahan, manusia menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu kedamaian. Kita mungkin masih menghadapi masalah yang sama, tapi cara kita memandangnya sudah berubah. Kita tidak lagi bertanya, "Kenapa?" tapi mulai berkata, "Ini kehendak-Mu, ya Allah, maka aku ridha." Dan di sanalah keajaiban terjadi. Hati yang tadinya penuh amarah berubah menjadi sabar, hati yang tadinya penuh ketakutan berubah menjadi yakin, semua karena kepasrahan mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada cinta Allah. Kepasrahan juga mengajarkan kita tentang keindahan kehilangan. Dunia ini memang tempat perpisahan. Apapun yang kita miliki hari ini, suatu saat akan pergi. Orang yang kita cintai, harta yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri, semua akan kembali kepada Allah. Jika kita menolak kenyataan itu, hati akan selalu terluka. Tapi jika kita pasrah, maka kehilangan pun bisa terasa lembut. Kita belajar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, karena semua hanya berpindah dari tangan kita ke tangan Allah. Dan apa yang diserahkan kepada Allah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik di waktu yang tepat. Kepasrahan juga berarti mempercayai waktu Allah. Kadang kita terlalu tergesa-gesa ingin segala sesuatu terjadi sekarang. Kita ingin doa dijawab hari ini, masalah selesai besok, luka sembuh seketika. Tapi Allah mengajarkan kita untuk sabar, karena waktunya selalu lebih indah dari waktu kita. Allah tahu kapan hati kita siap menerima jawaban, kapan jiwa kita siap menghadapi kenyataan, dan dalam penantian itu, Allah sedang menumbuhkan kita. Setiap keterlambatan bukan penolakan, tapi persiapan. Maka ketika doa belum terjawab, pasrahkanlah dengan keyakinan. Allah belum memberi bukan karena lupa, tapi karena Dia sedang menulis skenario yang lebih indah. Kebahagiaan dalam kepasrahan juga lahir dari keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari cinta Allah. Bahkan hal-hal yang menyakitkan sekalipun. Terkadang Allah memberi cobaan bukan untuk menghukum, tapi untuk menyucikan. Ia mengambil sesuatu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengosongkan ruang dalam hati agar bisa diisi oleh kasih-Nya. Semakin kita pasrah, semakin kita sadar bahwa tidak ada satupun kejadian dalam hidup ini yang sia-sia. Setiap air mata, setiap kegagalan, setiap doa yang tertunda, semua memiliki makna yang dalam bila kita melihatnya dengan mata iman. Dan dari sana, tumbuhlah kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada keadaan, tapi bersumber dari pemahaman. Orang yang benar-benar pasrah bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi ia hidup dengan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh masalah. Ia seperti pohon yang kuat di tengah badai, mungkin bergoyang, tapi tidak tumbang. Karena akar keyakinannya tertanam dalam di tanah keimanan. Ia tahu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya sendiri. Maka apapun yang terjadi, ia tetap tenang. Ia tahu, jika Allah menghendaki sesuatu, maka itu pasti baik, meski awalnya terasa pahit. Dan dari keyakinan itu lahirlah kebahagiaan yang murni. Bahagia karena tahu bahwa semua sudah dalam genggaman Allah, dan tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Kepasrahan bukan akhir dari perjuangan, tapi justru awal dari kehidupan yang lebih damai.
Ia membebaskan manusia dari beban yang tidak perlu, dari kekhawatiran yang berlebihan, dari penyesalan masa lalu, dari rasa takut akan masa depan. Hati yang pasrah hidup di saat ini, menikmati detik yang Allah beri tanpa terburu-buru. Ia tidak lagi memikirkan apa yang belum terjadi, karena ia tahu cukup dengan yakin pada Allah di setiap langkah. Dan disitulah kebahagiaan tumbuh, bukan karena hidup sempurna, tapi karena hati sudah berdamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Maka jika kamu ingin benar-benar bahagia, belajarlah untuk pasrah. Bukan pasrah karena putus asa, tapi pasrah karena percaya. Percaya bahwa Allah tidak akan pernah salah menulis takdir. Percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana cintanya. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahagia karena telah menemukan kedamaian dalam setiap keputusan Allah. Bahagia karena telah berhenti melawan dan mulai menerima. Dan bahagia karena kini kamu tahu, kepasrahan bukan kehilangan kendali, tapi menyerahkan kendali kepada zat yang tak pernah keliru. Kedekatan spiritual sebagai sumber kedamaian. Kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar, tapi dari kedekatan spiritual yang tumbuh di dalam diri. Dunia bisa saja penuh hiruk-pikuk, keadaan bisa tidak sesuai harapan, tapi hati yang dekat dengan Allah akan tetap tenang. Ia seperti danau yang airnya jernih meski di sekelilingnya ada badai. Karena sumber ketenangannya bukan dari keadaan, tapi dari hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kedekatan spiritual ini bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang, dari latihan hati, dari kesungguhan untuk mengenal Allah dengan cinta dan kesadaran. Kedekatan dengan Allah bukan hanya tentang seberapa sering kita beribadah, tapi seberapa tulus kita berinteraksi dengannya. Banyak orang salat, tapi hatinya tidak hadir. Banyak yang berdoa, tapi pikirannya sibuk dengan urusan dunia. Padahal, Allah tidak melihat seberapa panjang ibadah kita, melainkan seberapa dalam keikhlasan kita. Saat hati benar-benar hadir, setiap sujud menjadi tempat beristirahatnya jiwa. Setiap zikir menjadi detak lembut yang menenangkan batin. Dan setiap doa menjadi percakapan yang menghidupkan kembali semangat hidup. Di sanalah kedekatan spiritual mulai tumbuh, ketika ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Kedekatan spiritual juga lahir dari kebiasaan berbicara dengan Allah di setiap keadaan, tidak hanya saat susah, tapi juga ketika senang. Tidak hanya saat meminta, tapi juga saat bersyukur. Allah mencintai hamba yang terus mengingatnya dalam segala situasi. Karena ketika hati terbiasa berdialog dengan Allah, dunia luar tidak lagi punya kekuasaan besar atas perasaan kita. Kita tidak mudah hancur oleh kabar buruk, karena hati tahu kemana harus kembali. Kita tidak mudah terbang oleh pujian, karena hati tahu siapa yang sebenarnya layak disanjung. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kokoh kita menghadapi dunia. Sebab hati yang terikat padanya tidak akan pernah kehilangan arah. Dalam kedekatan spiritual, manusia menemukan makna baru dari kata tenang. Tenang bukan berarti tidak ada gangguan, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah gangguan. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah terguncang oleh berita buruk, tidak mudah iri melihat orang lain, dan tidak mudah kecewa bila sesuatu tak sesuai keinginan. Karena ia tahu, setiap peristiwa adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Ketika hati sudah sampai pada tingkat itu, doa bukan lagi sekadar permintaan, melainkan rasa syukur. Sujud bukan lagi rutinitas, melainkan pertemuan yang ditunggu-tunggu. Dan hidup tidak lagi terasa berat, karena setiap langkah terasa ditemani oleh kasih sayang Allah. Kedekatan spiritual juga menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah. Cinta yang membuat hati ringan beribadah, ringan memaafkan, dan ringan melepas. Cinta yang tidak lagi menuntut, tapi memberi. Cinta yang tidak lagi takut kehilangan, karena yakin bahwa semua yang datang dan pergi adalah bagian dari kasih-Nya. Cinta ini membuat hati lembut terhadap sesama, sabar menghadapi ujian, dan rendah hati di tengah keberhasilan. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin mudah kita mencintai ciptaannya. Dan ketika cinta itu memenuhi hati, hidup menjadi indah tanpa harus sempurna.
Karena keindahan sejati tidak lahir dari dunia yang tanpa celah, tapi dari hati yang mampu melihat Allah di balik setiap peristiwa. Kedekatan spiritual juga mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh, muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu. Saat kesadaran ini hadir, kita berhati-hati dalam bertindak, dalam berbicara, bahkan dalam berpikir. Bukan karena takut pada hukuman, tapi karena tidak ingin mengecewakan Dia yang kita cintai. Hidup menjadi lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Tidak ada lagi kepura-puraan, karena yang terpenting bukan lagi pandangan manusia, melainkan pandangan Allah. Dan dalam kejujuran itu, jiwa menjadi bebas. Tidak terikat pada citra, tidak tertekan oleh ekspektasi dunia, hanya ingin satu hal, agar Allah ridha. Kedekatan spiritual juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Orang yang dekat dengan Allah tidak menunggu keadaan sempurna untuk bersyukur. Ia bersyukur dalam keterbatasan karena tahu bahwa setiap napas pun adalah nikmat. Ia bersyukur atas ujian karena tahu ujian adalah tanda perhatian Allah. Ia bersyukur atas setiap kehilangan karena tahu Allah sedang menyiapkan gantinya yang lebih baik. Dan semakin sering ia bersyukur, semakin tenanglah hidupnya. Karena syukur menghapus keluhan, dan keluhan adalah akar dari kegelisahan. Orang yang bersyukur hidupnya damai, sebab ia melihat segala sesuatu dengan kacamata cinta dan penerimaan. Dalam kedekatan spiritual, manusia juga belajar diam. Diam dari banyak keluh, diam dari banyak keluhan, diam dari banyak pertanyaan yang tidak perlu, karena ia tahu tidak semua harus dijawab oleh logika. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang. Di saat kita diam dan menenangkan diri, disitulah Allah berbicara lewat kejernihan batin, lewat intuisi yang lembut, lewat perasaan yang tiba-tiba damai tanpa sebab. Itulah cara Allah menyapa hamba-Nya yang dekat. Ia tidak selalu berbicara lewat suara, tapi lewat ketenangan yang menembus jiwa. Dan ketika kita sudah bisa merasakan itu, kita tahu bahwa Allah selalu ada, selalu dekat, bahkan dalam diam kita sekalipun. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin sederhana hidup terasa. Kita tidak lagi mengejar banyak hal yang dulu dianggap penting. Kita hanya ingin hati yang tenang, ibadah yang khusyuk, dan hubungan yang tulus dengannya. Dunia yang dulu terasa besar kini tampak kecil, dan masalah yang dulu terasa berat kini terasa ringan. Karena kita tahu ada Allah yang selalu menjaga. Kedekatan spiritual membuat kita tidak takut kehilangan apapun, sebab kita tahu yang paling berharga adalah hubungan kita dengan Allah. Selama itu masih ada, maka tidak ada yang benar-benar hilang. Dan di sanalah letak kebahagiaan yang sejati ketika hati dan Tuhan saling mengenal, saling dekat, saling mencintai tanpa syarat. Maka jika kamu ingin menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, dekatilah Allah. Tidak perlu langkah besar, cukup langkah kecil tapi konsisten. Mulailah dengan zikir yang lembut, dengan doa yang jujur, dengan salat yang lebih sadar. Buka hatimu perlahan dan biarkan cinta Allah masuk. Karena ketika cinta itu sudah tumbuh, kamu tidak akan mencari kebahagiaan kemanapun lagi. Kamu akan menyadari bahwa selama ini kebahagiaan itu tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kamu kembali. Kembali kepada Dia yang sejak awal menciptakan hatimu untuk tenang di sisinya. Hidup bahagia bersama Allah. Hidup bahagia bersama Allah bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi hidup yang mampu melihat cahaya di balik setiap ujian. Bukan berarti jalan yang selalu mulus, tapi hati yang selalu kokoh dalam setiap langkah. Karena bersama Allah, bahkan di tengah kesulitan, ada rasa cukup. Bersama Allah, bahkan dalam kehilangan, ada makna. Bersama Allah, bahkan dalam tangisan, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bukan karena semuanya berjalan sesuai keinginan, tapi karena hati sudah belajar percaya bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari kasih-Nya. Ketika seseorang hidup bersama Allah, ia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Ia tidak takut miskin, tidak takut gagal, tidak takut ditinggalkan, karena ia tahu bahwa yang menggenggam segalanya adalah Allah. Ia tidak lagi bergantung pada manusia untuk bahagia, sebab sumber kebahagiaannya bukan di luar sana, tapi di dalam dirinya,
di ruang hati yang dipenuhi cahaya keimanan. Hidup bersama Allah membuat seseorang merasa aman, bahkan ketika dunia tampak tak pasti. Ia tidak panik ketika kehilangan karena yakin Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk diganti dengan yang lebih baik. Ia tidak iri melihat orang lain karena tahu setiap takdir sudah diatur dengan bijaksana. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh dunia, rasa aman yang hanya dimiliki oleh hati yang berteduh di bawah naungan cinta Allah. Hidup bersama Allah juga berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah anugerah, setiap langkah adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya. Tidak ada lagi hari yang terasa sia-sia karena semuanya menjadi ibadah. Saat bekerja, ia mengingat Allah. Saat berbicara, ia menjaga lisannya agar tidak melukai. Saat beristirahat, ia bersyukur atas nikmat tubuh yang diberi kekuatan. Semua yang dilakukan menjadi bermakna karena dilakukan dengan niat yang benar dan hati yang terhubung dengan Sang Pencipta. Bahkan hal kecil seperti tersenyum, menolong, atau menahan amarah menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati. Karena setiap amal yang diniatkan karena Allah adalah cahaya yang menuntun jiwa menuju ketenangan abadi. Hidup bahagia bersama Allah juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menilai hidup. Kadang, sesuatu yang tampak buruk ternyata menjadi awal dari kebaikan besar. Kadang, doa yang tidak dikabulkan saat ini justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Saat hati sudah dekat dengan Allah, kita belajar untuk bersabar, karena kita percaya bahwa waktu Allah selalu sempurna. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi selalu tepat. Dan dalam kesabaran itulah kebahagiaan tumbuh. Sebab orang yang sabar bukan berarti tidak pernah merasa sakit, tapi ia memilih untuk tetap percaya bahwa setiap luka adalah bagian dari proses penyembuhan yang direncanakan oleh Allah sendiri. Hidup bahagia bersama Allah juga berarti mencintai kehidupan ini apa adanya. Tidak lagi membandingkan, tidak lagi menuntut, tidak lagi melawan takdir, tapi menikmati setiap fase dengan syukur dan kesadaran bahwa semuanya adalah titipan. Ia mencintai apa yang Allah berikan dan tidak berduka berlebihan atas apa yang Allah ambil. Ia hidup ringan karena tidak membawa beban yang bukan miliknya. Hatinya lapang karena percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik. Ia menemukan kebahagiaan bukan di akhir jalan, tapi di setiap langkah yang ia jalani dengan keikhlasan. Karena kebahagiaan sejati bukan tujuan, tapi cara berjalan bersama Allah setiap hari. Ketika seseorang benar-benar hidup bersama Allah, hidupnya menjadi seperti sungai yang mengalir dengan tenang. Kadang melewati bebatuan, tapi tidak pernah berhenti. Kadang berkelok, tapi selalu menemukan arah. Ia tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai kehendaknya, tapi membiarkan Allah menuntun setiap aliran nasibnya. Dan disitulah letak kebahagiaan yang paling murni, ketika hati berhenti melawan dan mulai menerima dengan cinta. Saat seseorang sudah bisa berkata, "Aku ridha dengan ketentuan-Mu, ya Allah," maka seluruh kegelisahan akan sirna, karena ridha kepada Allah adalah bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Ia bukan sekadar rasa senang, tapi ketenangan yang menetap, ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Hidup bahagia bersama Allah juga menumbuhkan rasa kasih yang luas kepada sesama, karena hati yang mengenal cinta Allah tidak mungkin membenci ciptaannya. Ia lembut kepada yang berbuat salah, karena tahu setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya sendiri. Ia dermawan bukan karena ingin dipuji, tapi karena hatinya tidak lagi terikat pada harta. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena kuatnya cinta yang tumbuh dari iman. Hidupnya menjadi sumber ketenangan bagi orang lain, karena cahaya Allah yang menyinari hatinya memancar lewat setiap kata dan perbuatannya. Inilah tanda nyata bahwa seseorang hidup bersama Allah. Ia menjadi rahmat bagi sekitarnya, sebagaimana Allah menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Dan pada akhirnya, hidup bahagia bersama Allah adalah ketika hati dan langkah menyatu dalam kepasrahan. Tidak ada lagi jarak antara doa dan tindakan, antara harapan dan keyakinan. Segalanya mengalir dalam satu arah menuju Allah. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat lain, karena sudah menemukannya di dalam dirinya sendiri. Di dalam sujud yang tenang, di dalam zikir yang lembut, di dalam senyum yang tulus,
dan di dalam setiap napas yang disadari sebagai bentuk kasih Allah. Ia hidup bukan untuk dunia, tapi dunia menjadi tempat ia belajar mencintai Allah dengan lebih dalam. Dan ketika saatnya tiba untuk kembali, ia tidak takut, karena baginya kematian bukan akhir, melainkan pertemuan. Pertemuan dengan Dia yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan sejatinya. Maka jika kamu ingin bahagia, benar-benar bahagia, hidupkan Allah di dalam hatimu. Jangan tunggu hidupmu sempurna untuk mendekat, karena justru dengan mendekat hidupmu akan menjadi lebih tenang. Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah sekarang. Mulailah berbicara dengan Allah hari ini. Mulailah membuka hatimu dan biarkan Dia masuk, karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada menyadari bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa sejak awal hingga akhir, ada Allah yang selalu menuntun, selalu mencintai, dan selalu menenangkanmu. Dan ketika kamu sudah sampai pada kesadaran itu, maka kamu telah menemukan kebahagiaan yang paling hakiki, hidup bahagia bersama Allah. Sahabat, kebahagiaan sejati bukanlah ketika hidup tanpa masalah, tapi ketika hati selalu bersama Allah di setiap keadaan. Ketika kita dekat dengannya, hidup menjadi ringan, langkah terasa tenang, dan jiwa menemukan tempatnya untuk beristirahat. Semoga setiap hari yang kita jalani membawa kita lebih dekat kepada Allah, lebih damai dalam hati, dan lebih tulus dalam mencintai kehidupan. Karena pada akhirnya, hidup yang paling indah adalah hidup yang dijalani bersama Allah, dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang penuh ketenangan. Jika video ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar tentang apa arti kebahagiaan bersama Allah bagi dirimu. Bagikan juga video ini agar lebih banyak hati yang menemukan ketenangan dalam cinta dan kedekatan dengan Allah. Dan jangan lupa, selalu jaga hatimu, tetap terhubung dengannya. Karena di sanalah kebahagiaan sejati bermula.